Halo guys, kenalin saya Muhammad Fahmi, stambuk saya 130 2019 0019, saya dari kelas A1. Video ini saya buat untuk mata kuliah Sistem Operasi, prodi saya jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Video ini saya buat untuk tugas 4. Oke, itu saja perkenalan dirinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur tugas 4. Jadi soalnya di sini adalah buatlah simulasi langsung yang memperlihatkan perbedaan penerapan manajemen file pada Windows dengan Linux mencangkup. Yang pertama adalah operasi file permissionnya atau hak akses filenya, dan yang kedua adalah operasi direktorinya. Nah, untuk yang operasi file permissionnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan berdasarkan sistem operasinya yaitu Windows, dan selanjutnya adalah Linux. Nah, langsung saja. Di sini kalian bisa lihat file explorer dari Windows saya. Jadi untuk file permission kita buat folder dulu ya guys. Kita buat contoh dulu. Jadi misalnya saya buat folder di sini. Bisa new folder atau control shift N. Misalnya saya tulis di sini adalah file permission, untuk contoh saja guys, permission Windows. Oke. Nah, di sini kosong. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa mengubah file permission atau hak akses folder atau file dalam ini agar kita bisa memodifikasinya. Jadi user-user yang lain tuh kita bisa deny, kita bisa tidak izinkan mereka untuk tidak bisa untuk membuka file-file yang di dalam ini atau modifikasi lainnya. Jadi terlebih dahulu untuk ke file, untuk ke modifikasi ke opsi modifikasi file permission tersebut, kita klik kanan di sini dan lalu klik properties, atau bisa saja tekan alt enter pada folder ini, alt enter. Jadi di sini sudah terbuka propertiesnya. Nah, di sini ada general, sharing, security, version, customize. Nah, kita ke security. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, warna biru yang saya klik ini adalah user-user yang ada di dalam komputer ini. Di sini ada authenticated user, ada system, ada administrator, ada user. Nah, terus yang di bawahnya ini adalah opsi permission apa-apa saja yang dibolehkan atau tidak dibolehkan. Allow itu diartikan sebagai diizinkan dalam bahasa Indonesia, dan deny itu adalah tidak dibolehkan gitu, tidak diperbolehkan, atau lawan kata dari allow. Nah, di sini ada full control, modify, read and execute, list folder content, read, write, special permission. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa maksud dari yang saya klik ini, yang warna biru ini. Nah, untuk mulai dari awal, untuk authenticated user di sini, ini adalah user yang setelah di authenticated dari Windows-nya. Terus sistem di sini adalah, kalau saya baca di pengertiannya di sini, sistem itu adalah user yang dibuat oleh Windows sendiri untuk mendapatkan akses ke file atau folder internal Windows untuk menjalankan OS dengan semestinya. Jadi sistem itu kayak bahasanya tuh kayak user yang dibuat dari Windows yang tersendiri. Jadi sudah dari sananya sudah ada user yang bernama sistem. Jadi sistem-sistem ini yang bakalan ngatur apa-apa aja yang di dalam dalam Windows-nya itu yang dibolehkan untuk diakses atau enggak begitu. Nah, biasanya itu sepengetahuan saya, sistem di sini dia bisa mengatur file-file dari user atau Windows di sini. Nah, file-file yang ini. Nah, file-file ini itu sangat penting. Jadi jika ada yang salah satu hilang saja di sini, itu akan berdampak besar untuk Windows-nya. Nah, makanya hanya user
hanya user Windows yang bisa, atau sistem yang bernama sistem ini yang bisa mengatur file-file tersebut. Nah, untuk administrator ini adalah user yang lebih di atas dari user yang biasa ini. Maksudnya uh, untuk pengertiannya secara materi, saya bisa baca di sini. Administrator itu adalah user yang memiliki keleluasan hak akses baik ke sistem Windows juga file milik user. Jadi dia itu bisa mengakses file-file user yang di bawah ini. uh, jadi contohnya yang sering kalian lihat, misalnya saya buka aplikasi yang berformat exe atau exe. Jadi misalnya saya buka file program saya yang kemarin, misalnya ini IDLC. Nah, di sini ada run as administrator. Jadi ketika kita memilih pilihan run as administrator, kita menjalankan aplikasi ini sebagai administrator, sebagai user administrator. Nah, makanya ketika kita klik ini nanti ada konfirmasi yes atau no. Begitu guys. Jadi selanjutnya untuk file user itu adalah file yang kita telah buat di Windows tersebut. Jadi kebetulan di sini saya membuat file usernya sebagai bernama mueh minus PCMR. Jadi ini adalah nama dari PC saya. Oke, mueh itu adalah nama lain dari saya, sedangkan PCMR itu berarti atau diartikan sebagai personal computer master race. Oke, itu hanya penamaan saja. Kalian bisa mengubahnya semau kalian. Tapi sebelumnya saya akan membaca secara teori apa maksud dari user di sini adalah semua local user yang dibuat oleh dan terdaftar pada Windows. Pada dasarnya saat kita login ke Windows, role kita adalah sebagai user. Nah, itu adalah arti secara teorinya. Tapi sebenarnya seperti yang saya tadi jelaskan, user di sini adalah user yang telah kita buat sebelum pas kita menginstal Windows tersebut. Oke, yang di bawahnya ini di sini adalah opsi-opsi apa-apa saja yang kita perbolehkan atau kita tidak perbolehkan. Nah, untuk read di sini, read itu adalah kita mengizinkan untuk melihat file atau folder atau subfolder dalam tersebut. Jadi ketika kita mengizinkan atau allow di sini, kita bisa melihat di dalamnya. Nah, kebalikannya ketika kita deny di sini, maka kita tidak bisa lihat file-file di dalamnya. Nah, terus untuk write itu hampir sama kayak read, cuman dia bedanya dia memperbolehkan untuk menambahkan file-file ini ke dalam folder tersebut. Jadi kita bisa mengedit file-filenya. Nah, jadi kita bisa mengizinkan atau deny-nya, guys. Jadi selanjutnya untuk read and execute. Nah, read and execute di sini kita memperbolehkan untuk melihat daftar-daftar file atau folder. Kita juga bisa mengexecute file tersebut atau menjalankan file-file tersebut. Nah, untuk list folder content kita bisa memperbolehkan untuk melihat, kita juga bisa menjalankan file-file tersebut. Jadi hampir sama kayak read and execute, guys. Oke. Terus selanjutnya untuk modify itu kita bisa melihat, kita bisa membaca read, kita juga bisa write, kita bisa mengedit, mengcopy file atau cut file. Nah, kita juga bisa menghapus, guys. Jadi makanya modify itu dia lebih di atas dari read, write, list folder content, read and execute. Dia di atasnya, guys. Untuk opsinya itu dia lebih luas. Nah, untuk full control ini adalah dia mencakup ke semuanya. Jadi dia bisa memperbolehkan melihat, reading, writing, bisa mengedit. Dia juga bisa menghapus. Nah, dia juga bisa menghapus subfoldernya, filenya serta folder tersebut. Makanya full control ini sangat
apa file permission, misalnya tingkatannya itu dia yang paling atas. Oke. Nah, untuk mengubahnya kita bisa ke advance di sini. Kita misalnya kita pilih untuk ownernya itu misalnya Fahmi di sini, nama saya sendiri. Kita bisa menggantinya. Misalnya saya ganti dengan komputer lain. Nah, di sini kebetulan komputernya cuma satu, jadi saya hanya bisa menambahkan Mueh PCMR di sini. Nah, untuk menambahkannya kita bisa mencari Find Now di sini. Nah, kita bisa melihat nama-nama siapa saja di sini. Nah, di sini kebetulan ada banyak. Ini beda-beda ya. Di sini ada dari aplikasi yang telah saya install sebelumnya, terus dia menambahkan user di sini. Nah, kalian bisa misalnya contohnya saya menambahkan di sini, saya tekan oke, ntar dia ketambah guys di sini. Dia berubah. Nah, misalnya saya ganti user di sini. Wait. Nah, misalnya saya ingin mengganti opsi-opsi dari permission ini. Saya pengen allow beberapa opsi di sini. Misalnya saya ingin allow dari full control dari untuk user Mueh PCMR ini. Pertama-tama kita memilih usernya terlebih dahulu, yaitu user Mueh PCMR. Terus kita klik edit di sini. Lalu kita pilih user lagi. Terus kita pilih di sini guys. Jadi kita bisa deny. Kita mau deny. Misalnya kita tidak mengizinkan user tertentu untuk full control aplikasi ini. Nah, dan ketika kita ingin untuk mengontrol full control pada folder ini, kita bisa allow-kan di sini dan terus apply-kan. Gitu. Atau kita deny-kan di sini, terus kita apply. Kayak begitu guys. Jadi tapi kita cukup cancel aja dulu. Jadi begitu. Oh iya, sebelumnya maaf saya lupa bilang untuk operasi Windows-nya, bagaimana cara kita membuat folder, membuat file, membuka directory spesifik directory. Jadi kita ada dua cara. Kita bisa langsung dari file explorer. Bisa dari file explorer. Jadi misalnya kita ingin membuat file. Tadi saya sudah kasih lihat di file permission. Jadi misalnya kita buat file di mana ya? Di sini misal tulis test gitu. Nah, ini sudah termasuk operasi directory. Jadi tinggal klik kanan terus new terus folder. Nah, ketika kita ingin membuat misalnya file jenis txt atau teks dokumen, test123. Nah, seperti tadi caranya kita hanya menekan new terus teks txt. Jadi dia akan kesimpan ke pad drive di dalam folder test. Oke. Nah, untuk cara kedua, bagaimana cara membuat melakukan operasi directory, yaitu kita juga bisa selain dari file explorer, kita bisa membuatnya di dalam command prompt. Jadi untuk melihat dir dari directory dari Windows saya, jadi di dalam folder user yang di mana user saya di sini mfarm, kita bisa melihat direktorinya ada Android, ada bash, ada config, bla bla bla, ada Brawlhalla, bla bla bla. Terus saya bisa tekan enter, dia continue. Nah, ini adalah file-file dari mfarm ini. Nah, misalnya untuk saya ingin mengubah direktorinya ini, jadi saya tidak ingin ke mfarm ini, saya ingin kembali begitu. Jadi tinggal cd titik-titik. Nah, dia akan kembali ke user.
terus cd, titik-titik lagi dia akan ke C. Nah, misalnya kalau kita tekan dir, terus kita tekan P, maka kita akan melihat file atau directory dalam user dalam drive C ini. Ada terdapat program file, user, Windows, bla bla bla. Nah, sepertinya itu untuk bagaimana cara kita biar bisa ke dalam kita ingin membuka directory tertentu, directory yang spesifik. Oke, selanjutnya adalah Windows, yaitu operasi direktorinya. Nah, sebelum saya menjelaskan struktur atau file-file dari Windows itu, saya akan terlebih dahulu saya akan menjelaskan sistem berkas dari Windows. Nah, sistem berkas dari Windows itu ada 3. Yang pertama adalah FAT16, terus yang kedua yang mungkin kalian sudah dengar atau sering dengar yaitu FAT32. Dan yang ketiga juga mungkin kalian juga sudah dengar yaitu namanya NTFS yang kepanjangannya adalah Neo Technology File System. Nah, apa sih file FAT16 ini? Nah, FAT16 ini digunakan untuk operasi sistem DOS atau Windows 3.1. Jadi itu sudah lama sekali, guys. Sudah jarang digunakan untuk sekarang. Nah, terus FAT32 itu apa? FAT32 itu digunakan untuk, kalau saya baca di sini, untuk keluarga operasi sistem Windows 9.1 dan XXX dan di atasnya seperti Windows 10. Nah, biasanya ketika kalian ingin format flash disk atau hard disk itu biasanya ada opsi, ada pilihan ada pilihan di situ berupa FAT32, apakah kalian ingin format flash disk tersebut ke FAT32 atau NTFS. Nah, itu beda-beda, ada gunanya masing-masingnya. Nah, misalnya untuk Macintosh tidak bisa, ada beberapa fitur-fitur yang tidak tersupport oleh Macintosh jika kita menggunakan FAT32 atau NTFS. Nah, maka dari itu ada namanya exFAT, sehingga sepengetahuan saya, nah itu bisa digunakan pada kedua operasi sistem seperti pada Windows dan Macintosh. Mungkin Linux juga bisa. Oke. Nah, selanjutnya untuk struktur sistem Windows-nya ini, saya akan membuka File Explorer terlebih dahulu. Nah, seperti kalian lihat di sini, ini adalah struktur dari Windows 10. Jadi ketika Anda menginstal Windows 10, maka akan tampilannya kurang lebih seperti begini. Tapi yang paling utama pasti dia ada sistem C, dia ada sistem C, terus ada desktop ini yang di atas ini, dokumen, download, music, picture, and videos. Nah, ini apa sih ini? Fahmis FI, terus ini D, E, F, G, E, terus network, terus OneDrive, Megasync, Quick Access, terus apa sih ini 3D Object. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi tambahan atau hardware seperti ini. Ini adalah hard disk hardware tambahan dari komputer saya. Jadi ini sangat bersifat opsional sekali, tergantung dari tergantung dari pemilik PC tersebut. Tetapi yang paling utama itu pasti dia ada sistem C, dan ke-6 ini. Nah, di dalam Windows System C ini itu adalah terdapat file-file penting dari Windows. Nah, di sini file-file yang pastinya ada ketika Anda menginstal Windows itu pasti ada program files, mungkin juga x86. X86 itu bermaksud file 32 bit. Program file, kebetulan saya memakai Windows 64 bit, makanya di sini ada opsi 32 bit. Oke. Ketika Anda menginstal, sepengetahuan saya, ketika Anda menginstal Windows 32 bit, maka akan hanya ada satu program file saja foldernya di sini. Bukan file, folder.
Nah, terus di sini ada program data. Ini adalah data-data penting yang makanya ke hidden di sini karena sangat penting dan sebenarnya tidak boleh dibuka. Tapi karena saya user yang advance, saya ingin melihat file-file yang terhidden, makanya saya enable opsi tersebut untuk memperlihatkan file-file yang tersembunyi. Nah, selanjutnya ada file temp di sini, user dan Windows. Ini adalah keenam ini adalah folder yang sangat penting ketika Anda menginstal sistem Windows. Jadi selalu ada folder 5 ini tersebut. Nah, untuk penjelasannya saya akan menjelaskan mulai dari program files. Jadi program files ini adalah tempat dari aplikasi-aplikasi yang Anda install pada Windows. Jadi misalnya Anda ingin menginstal aplikasi misalnya Spotify atau WhatsApp, dia akan masuk ke dalam sini. Tapi ada aplikasi-aplikasi tertentu kita bisa mengganti path atau tempat instalan dari aplikasi tersebut. Nah, tapi alangkah sebaiknya kita menginstalnya di dalam sini. Kecuali mungkin ketika storage pada komputer Anda penuh, maka Anda bisa menginstal pada drive lain. Misal kalian punya hard disk lain, kalian bisa menaruhnya di dalam sini seperti yang saya lakukan di sini. Saya menambahkan SSD di sini dan membuat folder menambah program file, dan saya menaruh aplikasi-aplikasi yang berat-berat seperti kayak Adobe Premiere atau After Effects. Saya menaruhnya dalam sini. Nah, itu bersifat opsional. Oke, sama seperti x86 ini adalah aplikasi yang versi 32 bit yang diinstal ke dalam Windows. Nah, selanjutnya untuk temp, seperti namanya temp, yang kepanjangannya adalah bersifat sementara. Jadi file-file di dalam sini adalah file-file bersifat tidak permanen atau sementara saja disimpan untuk keperluan-keperluan penting pada Windows. Nah, selanjutnya untuk user. Jadi user di sini adalah file-file pada user. Misal karena saya di sini user yang bernama mfam, yang berarti Muhammad Fahmi. Nah, di sini adalah ada data-data pribadi saya yang tersimpan di dalam Windows ini. Nah, di sini ada desktop. Desktop itu isinya shortcut. Jadi misalnya kalian ingin mensimpan shortcut, dia akan tersimpan di folder desktop ini. Nah, terus untuk dokumen ini seperti namanya dokumen, Anda dikhususkan untuk menyimpan file-file dokumen seperti PDF dan lain-lain, PPT ke dalam sini. Nah, untuk download di sini adalah seperti namanya download. Misalnya kalian mendownload sesuatu dari browser, misalnya Google Chrome atau Firefox atau apapun itu, dia akan masuk ke dalam download. Begitupun juga sebagainya untuk music, terus video dan lain-lain. Nah, apa sih ini titik-titik ini? Nah, inilah file-file dari aplikasi yang kalian install. Misalnya kemarin saya sempat install aplikasi VirtualBox atau untuk virtual machine untuk kita dapat menjalankan operasi sistem lain sebagai simulator ke dalam Windows ini. Nah, ketika saya menginstal, dia akan menginstal folder .virtualbox ini. Jadi data-data yang ke-save, yang file-file log dari VirtualBox, dia akan masuk ke dalam sini. Ini adalah log-lognya nih. Begitupun yang di atas-atasnya nih. Nah, sepertinya sudah cukup untuk penjelasan pada folder user. Selanjutnya saya akan ke Windows. Jadi folder Windows ini sesuai namanya Windows, ini adalah file-file dari Windows yang dibuat oleh Windows yang sangat penting. Jadi ketika Anda menghapus salah satu file saja di sini, dia akan berpengaruh besar pada Windows-nya. Bisa saja Windows Anda tidak bisa menyala atau ngehang atau rusak ketika Anda menghapus satu saja. Tapi saya belum coba karena sangat berisiko. Kecuali kalau Anda paham
apa maksud dari sini, kalian bisa mungkin mengotak-atik, misalnya di sini ada font, di sini ada tempat file-file font yang telah terinstall. Jika Anda mengerti apa maksud dari file-file di sini, Anda bisa memodifikasi. Tapi jika kalian tidak mengerti, saya sarankan untuk tidak mengubah satupun file-file di sini, karena ini file-file ini sangat penting sekali, guys. Oke, sekiranya itu file directory umum atau struktur umum directory pada Windows yang penting-penting. Ada juga pun di sini network. Ketika Anda menginstal Windows, secara default akan ada folder bernama network ini. Ini adalah tempat ketika kita meng-share folder atau file, ketika kita ingin mengambil file orang yang telah di-share, nah itu akan muncul di sini sesuai IP-nya masing-masing, dan kita bisa mengambilnya atau melihat folder di dalam tersebut. Oke, saya kira itu saja untuk operasi directory sistem operasi Windows. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan file permission untuk Linux. Nah, di sini saya sebelah kiri saya ini saya udah membuka operasi sistem Linux, yang dimana operasi sistem Linux ini versinya adalah Kali Linux. Di sini saya pakainya Kali Linux. Nah, langsung saja kita untuk sistem operasi Linux kita dapat menggunakan namanya Chmod, ya, yang dimana Chmod itu adalah change mode, yang dimana change mode itu bisa diartikan dalam bahasa dalam bahasa Indonesia adalah mengubah mode. Jadi untuk sintaksnya itu seperti kalian lihat di atas, kita pertama menuliskan Chmod, terus spasi optionnya apa, terus spasi modenya, maksud saya mode saja ditulis, terus spasi nama filenya atau file name-nya. Nah, untuk optionnya itu yang tadi saya bilang di atas, yang dalam kurung ini kalian bisa lihat di atas. Nah, itu ada 3 macam. Ada R, yang dimana R itu adalah recursive, terus ada F itu adalah force, dan V itu verbose. Nah, terus modenya di sini seperti kalian lihat ada 3, ada read, write, and execute. Hampir sama kayak Windows juga ada read and write-nya. Nah, terus terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan sebelum saya membuka terminal. Di sini ada 3 user pada Linux, yaitu owner, group, dan others. Nah, terus apa sih maksudnya di bawahnya itu ada RWX, terus ada 421 apa itu. Jadi R itu adalah read, W itu write, X itu execute. Terus 4 itu maksudnya jumlahnya. Jadi ketika kita menuliskan 4 berarti dia itu bernilai read. Ketika kita menuliskan 2 maka dia itu write, dan ketika kita menuliskan 1 maka dia itu execute. Tapi ketika kita menulisnya 6 maka dia itu bisa read and write. Ketika kita menulisnya 5 berarti dia itu bisa read and execute. Jadi sebenarnya itu ditambah, guys. Jadi bisa 4 tambah 2 itu berarti read and write. 4 tambah 1 itu read and execute. Terus 4 tambah 2 tambah 1 berarti 7. Berarti dia tuh bisa semuanya, dia full control. Dia bisa read, dia bisa write, dia bisa execute. Nah, misalnya kita pengen write and execute doang. Write dan execute doang, berarti nilainya tuh 3. Nah, jadi itu secara teori mungkin agak susah dimengerti. Jadi saya akan memperagakannya secara langsung. Nah, sebelumnya saya membuat folder dulu. Kita buka kita buka, misalnya saya buat folder di dalam download, terus saya buat di sini misalnya apa ya, misalnya Fahmi, ya kan. Terus sebelum saya buka, kita mau menggunakan Chmod, menggunakan terminal, saya akan menjelaskan secara
Explorer secara di sini tinggal klik kanan aja di sini terus properties atau Control I, bisa juga Control I, terus kita ke bagian kan di sini ada basic sama permission. Nah, kita ke bagian permission, terus di sini ada owner, ada group, ada others. Nah, ini adalah apa? Macam-macam usernya. Jadi ada user owner, user group sama others. Nah, kalau yang bagian others di sini kita bisa menggantinya ownernya tuh siapa. Dia bisa root atau apa. Nah, ini beda-beda kebutuhannya. Nah, untuk aksesnya, misalnya root itu bisa dia bisa membuat atau menghapus filenya, atau hanya bisa melihat, atau hanya bisa mengakses. Jadi itu untuk file permissionnya. Nah, sama juga pada root dan others. Oke. Nah, ini sama saja maksudnya apa. Nah, ketika kita mengubahnya, maka dia akan file permissionnya akan berganti, guys. Jadi, oke, cukup saja pada penjelasan untuk secara Explorernya. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara terminal. Jadi, ketika kita buat terminal untuk menggunakan seperti teori yang saya tulis, yang saya tampilkan di atas ini, untuk melihat list dari root add kali ini tinggal tulis ls atau mungkin kalau nggak salah kepanjangannya tuh list system atau list structure, enter. Nah, di sini di dalam sini ada desktop, ada dokumen, ada download, music, picture, public, template, and video. Nah, ketika kita ingin ke download, hanya tulis cd download. Oke, nah kita sekarang ke download. Ini ada dash download pagar, maksudnya kita sudah di dalam download ini. Nah, lalu kita tulis ls lagi. Nah, di dalamnya itu ada folder bernama Fahmi. Oke. Wait. Oke, sorry sebelumnya saya lupa. Sebelumnya kita buat file dulu, guys. Jadi jangan hanya folder doang. Kita buat file dulu di dalam sini. Misalnya kita buat di sini. Misalnya misalnya tes. No. Not this aja, not this. Oke, terus kita bikin file. Misalnya saya buat file ini hanya tes. This is only a test. Oke, kita misalnya save ke dalam download, misalnya dalam sini. Misalnya only test. Oke, nah ini udah ada filenya. Misalnya kita copy ke dalam sini, terus kita copy dalam sini. Oke. Nah, ketika kita ls lagi, nah ini udah ada 3 di sini. Jadi ada folder Fahmi, ini biru maksudnya folder, putih itu maksudnya file. Jadi oke, saya ingin lihat apa namanya? Detailnya lebih lanjut. Jadi tinggal tulis L di sini sudah. Oke, sebelumnya saya ingin ganti dulu ke keyboardnya ke dalam bahasa Jerman, soalnya ini keyboard saya di sini beda dia. Mana ya language. Mana? Keyboard. Language. Ini dia. Language.
format ke Dutch. No. Ini nih. German add. Ini kita hapus. Nah, udah. Coba. Ini udah. Maaf guys, ini keyboard saya kan Jerman. Terus dia kebacanya sini Inggris. Jadi ketika saya tekan Z maka dia keluar Y atau Z. Ketika saya tekan Y dia keluar Z karena dia struktur pada keyboard saya beda sama keyboardnya ini. Nah, lanjut saja, sorry. LS minus S. Nah, di sini dia ada DR, DWX, R, minus XR. Nah, ini maksudnya apa? Terus di sini ada dua apa sih ini? Nggak mengerti kan kalian? Nah, RW itu maksudnya read write, terus RR itu maksudnya read, R itu read. Nah, satu kesatuan ini di sini maksudnya apa tadi? Di atas ini owner, terus di sini orders, group, baru di sini orders. Nah, ini kan harusnya jumlahnya R tambah W itu 5, terus di sini grup itu dia 2, terus di sini 2. Berarti di sini harusnya 5 2 2 2. Nah, ketika kita ingin mengganti jumlahnya ini 5 2 2, kita bisa saja langsung menggunakan Cmod terus R terus kita misalnya ingin mengubahnya dia jadi full control, jadi RWX gitu, atau misalnya RWX berarti harusnya 777 terus nama filenya only test. Oke. Nah, ketika kita melihat lagi filenya, nah dia akan berubah, dia akan warna hijau, maksudnya ini dia full control. Jadi di sini akan berubah RWX. Oke. Jadi sepertinya mudah sekali untuk dilihat, untuk diubah file permissionnya itu. Nah, saya menambahkannya di sini. Kalian bisa lihat ada gambar lagi di atas. Oops, hilang dia. Nah, kalian bisa lihat apa sih maksudnya ini gambar yang ini. Jadi gambar yang pertama tadi itu secara oktal, secara numerik, secara oktar, sorry. Nah, yang kedua itu adalah secara simbolik. Jadi maksudnya apa? Nah, jadi sebenarnya sama caranya, cuman ini di sininya tuh ada, saya menjelaskan dulu secara teori. Jadi U itu di situ adalah owner dari filenya. G itu adalah user dari member dari grup file tersebut, atau bisa langsung saja dipendekkan jadi grup. O itu orders, user yang bukan U atau user atau grup. Owner atau grup. Nah, A itu maksudnya semua dari Ugo atau owner, orders, dan group. Nah, terus plus di situ adalah operator dari untuk menambahkan kelasnya, masing-masing kelasnya. Nah, terus minus itu untuk mengurangi modenya, dan sama dengan itu adalah untuk eksak modenya itu pada kelas yang lebih spesifik. Nah, terus untuk modenya itu seperti yang tadi saya bilang, ada 3, ada read, ada write, ada execute. Oke, misalnya contohnya di sini saya tulis Cmod, terus misalnya saya ingin menambahkan misalnya owner dan group pada file only test. Oke, jadi saya hanya tulis U plus G, terus apa namanya, only test. Oke. Apa di sini dibilang? Oh, sorry, saya lupa tulis hanya. Nah, sudah. Terus saya lihat di sini ls. Nah, dia udah berubah di sini. Dia berubahnya RWX. Jadi saya menambahkan
kelas owner dan kelas group pada only test. Oke, saya kira jelas untuk penjelasan dari file permission untuk Linux. Mungkin ada materi lagi, tapi sekiranya saya akan menjelaskannya lagi ketika ada. Oke. Oh ya, di sini juga saya lupa ada apa tadi itu Cimon, con. Ada con juga di sini. Nah, kita cara untuk penulisannya, sintaksnya itu tulis con terus spasi pemilik barunya siapa, misalnya di sini Fahmi itu siapa. Lah ini kenapa nih nge-crash dia? Pemilik, misal pemilik barunya, terus nama filenya siapa? Karena di sini nama file direktorinya atau apa? Tadi nama file direktorinya itu download slash titik download slash only test. Oke. Nah ini harusnya salah karena dia nggak tahu user pemilik baru tuh siapa. Jadi karena di sini yang dia tahu di sini usernya cuma ada satu yaitu kali, karena saya tidak buat lagi nama, jadi tinggal tulis con kali download test. Oh dia masih belum berubah ya. Oh root kayaknya nama anunya root. Oh salah kak, coba direktorinya salah namanya, only test txt. Tahu lah ini. Pokoknya intinya untuk sintaksnya itu hanya menulis con terus spasi pemiliknya siapa, misalnya di sini pemiliknya root, terus spasi nama file direktorinya. Jadi karena saya nggak tahu di sini direktorinya salah, sepertinya salah di sini. Ya, oke. Tapi intinya kalian tahulah bagaimana. Oke, terima kasih untuk yang sudah mendengar sampai di akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasi direktori untuk operasi sistem Linux. Oke, selanjutnya adalah file permission. Operasi direktori untuk Linux. Oke, betul ya. Nah, untuk direktorinya, jadi kita dapat membuat folder, cara mengoperasikan direktori dengan terminal. Oke, kita clear dulu ini. Clear. Oke, kita kembali ke cd cd. Nah, misalnya saya ingin membuat direktori, misalnya kita tulis saja mkdir. Terus misalnya direktori barunya itu adalah apa ya, misalnya Fahmi lagi lah. Jangan deh. New aja, new. Oke, terus kita melihat list. Nah, di sini ada folder baru bernama new. Oke. Nah, untuk menghapus folder new tersebut, kita bisa tulis r mdir terus new. R itu adalah remove. Terus mdir itu adalah foldernya. Nah, coba kita lihat lagi, list lagi. Nah, dia udah hilang. Oke. Nah, untuk operasi direktori, untuk memindahkan direktori, misalnya kita ingin memindahkan apa ya, misalnya new lagi lah. Kita ke mana ya, ke dir download. Misalnya kita ingin memindahkan
Fahmi ke dalam enggak, not this ke dalam Fahmi. Jadi langsung saja itu sintaksnya mv not this. Terus itu direktorinya, terus tujuannya itu ke Fahmi. Nah, kok salah ya? Not this Fahmi. mv cannot state not this, not such file or directory. Kok salah ya? What? Misalnya only test dah kalau gitu. Only test. Coba misalnya saya buat dulu mkdir, misalnya new lagi lah, new. Terus saya ingin membedakan new ini, move mv new ke dalam, saya ke dalam apa ya, music aja lah. Nah, harusnya dia udah pindah itu. cd music, terus ls. Nah, udah ada kan di dalam ls. Coba kita lihat secara detail. Nah, dia udah ada new. Oke, dia udah kepindah. Nah, misalnya kita ingin mengcopy file folder new ini ke picture misalnya. Langsung saja tulis kodenya tuh cp atau copy. Terus direktorinya itu tadi salah, sorry. Tadi saya lupa tulis music new, pantesan tadi salah. Misal ke dalam picture. Salah. New picture. Gini ya. Masih salah ya? Wait. Misalnya saya ingin terus mkdir new. Nah, ini new-nya ini saya pengen copy ke dalam picture. Kok salah ya? What? Omitting pictures. Wait. Oh ya guys, tadi saya tahu apa penyebabnya. Jadi sepertinya versi Linux saya agak berbeda. Jadi dia sintaksnya agak berbeda. Jadi misalnya saya ulang lagi. Misalnya saya list dulu. Oke, di sini ada folder new. Nah, ini new-nya ini saya ingin copy ke dalam videos, folder videos. Jadi cukup saja kita sintaksnya itu min r. Karena tadi saya lihat di sini cp terus help minus help. Nah, di sini saya lihat untuk menggunakan copy itu dia pakai r, guys. Nah, ini r. Nah, ini untuk di copy directory recursively. Jadi langsung saya tulis cp minus r, terus nama foldernya apa, terus folder yang ingin di copy, terus folder tujuannya tet. Nah, terus kita ke dalam video, harusnya sudah ada. Ini kok nge-lag ya? Nah, terus kita ls ada kan di sini. Coba kita kembali, kita lihat lagi. Ada juga new. Jadi dia tercopy, guys, kelihatan tercopy di sini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan direktori dalam Linux. Jadi di dalam Linux ini ada file-file penting, yaitu pertama adalah directory root. Directory root ini adalah komputer, ini adalah directory root. Directory root ini adalah
ada direktori adalah yang paling pertama atau paling dasar dari seluruh direktori lainnya. Nah, selanjutnya ada slash home di sini. Home. Nah, ini home. Nah, home ini dia direktori yang berisi direktori home untuk user. Nah, biasanya ini tersembunyi di sini, makanya tulisannya di sini empty. Nah, terus bin di sini. Mana sih bin? Ah, ini bin. Ini bin adalah singkatan dari binary. Jadi di sini adalah berisi aplikasi-aplikasi atau program dasar Linux. Nah, biasanya di sini disimpan. Nah, terus untuk user, mana user nih? User. Nah ini. Ya, ini user adalah berupa sejumlah direktori yang berisi program yang lazim. Misalnya ada docs. Nah, docs itu adalah berupa dokumen-dokumen, terus ada games, ini tempatnya adalah ada game-game di dalam, terus ada ada main nggak di sini? Oh, nggak ada. Nah, biasanya ini adalah tempat-tempat program-program yang lazim. Oke. Terus di dalam user juga ada bin. Di sini program-program yang digunakan oleh user. Terus ada juga spool. Ada spool nggak di sini? Oh, nggak ada ya. Nah, oh ada. Sorry ini full. Nggak ada. Nah, selanjutnya ada untuk folder dev atau developer. Dev. Oh, ini dia dev. Nah, ini adalah file-file yang berisi yang dijalankan secara otomatis oleh sistem operasi Linux. Nah, selanjutnya ada etc atau dan lain-lain. Mana sih etc? Nah, ini adalah berupa file-file konfigurasi yang berupa teks untuk mengubah konfigurasi sistem. Jadi ini yang biasanya untuk mengubah apa? Kayak sintaks untuk mengubah konfigurasi dalam Linux. Nah, selanjutnya ada folder boot. Ini digunakan untuk file-file yang digunakan untuk booting kernel. Jadi ada istilah pokoknya namanya kernel. Nah, terus ada lib itu library. Itu adalah file-file library untuk digunakan kernel juga. Dan juga ada mnt. MNT ini adalah untuk MNT itu bermaksud mount atau mounting. Jadi ini digunakan untuk nge-mount device disk storage ke dalam sistem dalam bentuk directory. Nah, terus ada proc itu adalah file-file sementara atau kayak kalau misalnya di Windows itu adalah temp yang dibutuhkan aplikasi yang sedang berjalan. Nah, terus ada var ini adalah file-file log. Mana var? Oh, ini adalah file-file log yang dari aplikasi yang atau data-data dari aplikasi yang dibutuhkan untuk log. Jadi kayak seperti catatan begitu. Nah, saya kira itu saja untuk file directory Linux. Saya kira sudah jelas. Closing statement, sorry saya lupa. Jadi sebenarnya sangat kalau kita lihat dari video saya sebelumnya, untuk operasi sistem Windows dan Linux itu sangat beda sekali dilihat dari file directory-nya dan file permission-nya. Nah, kalau file permission di Linux itu dia ada usernya tuh ada orders, terus ada group, terus tadi juga ada apa tadi itu? Ada tadi kan ada orders, terus user, ada group, ada orders. Nah, sedangkan kalau di Windows itu ada administrator, ada user, terus ada sistem. Jadi sangat beda sekali kalau kita lihat. Nah, terus untuk permissionnya juga kalau di Linux itu dia bisa menggunakan angka untuk mengganti permissionnya. Jadi 7 itu adalah full control, terus 2 itu adalah
Read, write itu juga 2, dan write itu 1 kalau nggak salah. Jadi 7. Gimana tadi tuh? Read itu read itu read itu 4, write itu 2, exit itu tuh 1. Ya, tadi tuh gitu. Nah, sedangkan kalau di Windows itu kita untuk mengubahnya itu kita bisa langsung dari properties, kita bisa langsung centang-centang di situ untuk full control, untuk write apa segala macam. Nah, lalu untuk struktur file, directory pada Windows dan Linux itu sangat berbeda. Kalau kita lihat di Windows itu dia ada folder yang bernama Windows, ada program files, ada user. Nah, sedangkan kalau di Linux itu dia ada library, ada root, ada apa tadi, ada var dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat itu sangat beda sekali. Tapi semuanya kegunaannya sama. Cuman cara untuk mengubahnya tuh berbeda, metodenya beda. Oke, karena beda per sistem, jadi pasti beda. Oke, saya kira itu untuk closing statement-nya. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.